Ya, baiklah. Tentang hidayah Quran, kenapa dikhususkan untuk lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Wadihun andal Qur'ana hidayatun lil basyariyati jam'a. Sudah jelas bahwa Al-Quran ini sebagai hidayah, sebagai petunjuk dan pembimbing untuk seluruh umat manusia. Falimaja khussatul ayatul karimatu lil muttaqina bihadil hidayah. Tetapi kenapa ayat Quran ini itu mengkhususkan hidayah buat orang-orang yang bertakwa? Kenapa demikian? Jawabannya adalah as-sabab huwa annal insana la yataqabbalu hidayatal kutubi samawiyyati wa da'watal anbiya'i ma lam yasil ila marhalatin muayyanatin min at-taqwa. Sebabnya adalah bahwa manusia itu tidak akan menerima hidayah kitab-kitab samawi ini dan tidak akan menerima hidayah ajakan para nabi selama manusia belum mencapai tingkat tertentu daripada ketakwaan, yaitu marhalatut taslimi amamal haqqi wa qabuli ma yantabiqu ma'al aqli wal fitrati, yaitu tingkatan taslim, tingkatan penyerahan, kepasrahan di hadapan hak dan kebenaran, dan menerima berbagai hal yang sesuai dengan akal dan fitrah. Artinya, ketika manusia menerima segala hal yang sesuai dengan akalnya dan fitrahnya, dan betul-betul taslim, menyerah, tunduk di hadapan kebenaran, maka ketika itu dia pasti akan menerima Al-Quran sebagai hidayahnya. Hudal lil muttaqin. Ya. Jadi makna muttaqin di sini adalah orang-orang yang menerima kebenaran dengan akalnya dan menerima berbagai macam hal yang sesuai dengan akal dan fitrahnya. Kemudian beliau melanjutkan, al-aradu sabikhatu la tasmuru wa in hatala 'alaiha al-mataru alafal marrat. Bahwa bumi yang keras itu, bumi atau tanah yang penuh dengan batu buatan itu, seperti gunung batu misalnya, itu tidak akan menghasilkan buah-buahan, tidak akan menghasilkan pepohonan, tidak menyuburkan, sekalipun hujan yang banyak turun ribuan kali di situ. Ya, kita lihat misalnya kalau kita pergi ke Saudi Arabia, pergi ke Iran dan ke tempat yang lain, di mana di sana banyak gunung-gunung batu, ya, bukan seperti Indonesia yang gunung adalah gunung yang subur berupa tanah, tapi di sana banyak gunung batu. Nah, gunung-gunung batu itu sekalipun ditimpa hujan ribuan kali, tetap saja akan menghasilkan buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan. Wasahatul wujudil insani la taqabbalu badra hidayati ma lam yatim tatahiruha minal lujaji wat ta'assubi wal inadi. Dan jati diri dan wujud manusia itu tidak akan menerima bibit hidayah, petunjuk dari Allah, selama belum disucikan, ya, selama belum kosong, suci dari fanatik, dari pembangkangan, dari penyimpangan. Jadi artinya bahwa hati manusia yang keras itu, yang penuh dengan dosa itu, yang penuh dengan pembangkangan itu, seperti gunung batu yang tidak bisa ditumbuhi oleh tanaman-tanaman sekalipun dihujani dengan hujan yang banyak. Jadi hati manusia sekalipun dia diberi hidayah Al-Quran, dibacakan, diterjemahkan, ditafsirkan, kalau sudah terpatri, sudah keras karena banyak maksiat, seperti batu akhirnya tidak akan menerima siraman air. Walidzalika qala subhanahu fi kitabihil aziz annahu hudal lil muttaqin. Oleh karena itu Allah berfirman dalam kitabnya, hudal lil muttaqin, Quran sebagai hidayah, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Itu tingkatan takwa yang rendah, yang dasar, di mana seseorang pasrah menerima apapun yang sifatnya benar dan hak, dan yang sesuai dengan akal dan pikirannya. Itu tentang makna hidayah. Jadi jelaslah bahwa makna hidayah seperti itu. Ya. Walaupun di ayat yang lain kita melihat dan kita membaca bahwa Al-Quran adalah hudal linnas, ya. Ada beberapa ayat yang kita akan baca nanti bahwa Al-Quran sebagai hudal linnas.
Itu menunjukkan bahwa seluruh umat manusia menerima atau mendengar hidayah dari Allah. Tapi yang menerima hidayah betul-betul menjalankannya hanya orang-orang yang bertakwa saja. Hudal lil muttaqin. Itu tentang tafsir Alif Lam Mim dan dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan. Tentu di sini tidak ada keraguan bagi yang membacanya, mempelajarinya, menelitinya, kemudian meyakini isinya. Karena orang yang tidak belajar Al-Quran, tidak mendalaminya, tidak mengkajinya, tentu dia akan merasa ragu ketika ada pertanyaan, ya, karena dia belum paham. Jadi Quran tidak ada keraguan di dalamnya bagi yang meneliti, mempelajari, memahami tafsirnya dan seterusnya. Pasti akan sampai ke tingkatan keyakinan, walaupun tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Yaitu makna la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mungkin sampai di sini dulu kita cukupkan. Nanti insyaallah pada kajian akan datang kita akan melanjutkan ayat berikutnya tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa pada ayat ketiga, keempat dan kelima dan seterusnya. Insyaallah. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang muttaqin yang bisa menerima hidayah Al-Quran Al-Karim. Perlu saya tambahkan sedikit bahwa istilah-istilah di dalam Al-Quran seperti Al-Muttaqin atau Al-Muttaqun, Al-Mu'minun, Al-Muslimun, As-Salihun, Al-Mukhlisun dan macam-macam, ya, itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, orang-orang yang soleh, orang yang ikhlas dan seterusnya. Istilah-istilah itu memiliki makna yang banyak dan bertingkat-tingkat, artinya bergradasi. Ya, seperti ilmu. Ilmu, orang yang berilmu bergradasi. Ada yang ilmunya misalnya campur dengan kegelapan, ada ilmunya redup, ada yang ilmunya agak terang, ada ilmu sangat terang. Begitulah tentang orang yang bertakwa. Kata al-muttaqin di sini adalah orang yang bertakwa juga memiliki gradasi bertingkat-tingkat. Ya. Tingkat yang paling rendah orang bertakwa adalah orang yang siap hatinya menerima kebenaran apapun. Apapun yang sifatnya kebenaran pasti dia terima. Dan segala apapun yang sesuai dengan akal pikirannya dan fitrahnya pasti dia menerima. Nah, orang-orang yang taslim, pasrah, menyerah, menerima kebenaran dan hal yang sudah akal dan fitrahnya ini merupakan lahan yang subur untuk menerima hidayah Al-Quran Al-Karim. Nanti pada tingkatan tertentu pula orang yang bertakwa juga, ya, bahkan ilmunya mendalam, pintar membaca Alkitab, pintar bahasa Arab, berceramah, hafal Quran sekalipun, nanti pada tingkatan tertentu bisa saja tidak menerima sedikit dari kandungan Al-Quran, begitu. Ketika itu menyalahi atau merugikan kepentingannya. Karena kalau misalnya mereka dan semua ulama yang bertakwa, yang alim, yang pandai menerima Al-Quran, pasti Islam itu satu. Islam berapa memang? Ya satu. Cuma sebagian tidak menerima kebenaran ketika di situ mungkin karena dia belum dia pahami atau belum sampai ilmu ke situ, ataupun karena merugikan kepentingannya sehingga dia menerima sebagian, menolak sebagian yang lain. Sebab kalau semua orang, semua ulama dimanapun berada menerima semua al-haq, semua Al-Quran, pasti Islam itu satu. Yang membuat ikhtilaf adalah karena sebagian tidak menerima kebenaran Al-Quran Al-Karim. Ya, kemudian kita semua termasuk orang yang pasrah menerima kebenaran Al-Quran, sekalipun sangat berat tentunya. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf, mohon kritik membangunnya, mohon diislah kalau ada kesalahan kekhilafan. Dan mohon didoakan selalu saya ini dan keluarga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Juga saya juga tetap mohon doakan antum semuanya. Mohon maaf sekali lagi saya akhiri wala fahmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.